Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita kembali melanjutkan ya, ini sesi yang tertunda, yaitu topik mengenai rheumatoid arthritis dan osteoartritis. Yang mana ini sedianya disampaikan di bulan lalu ya, kan tetapi karena banyak kegiatan sehingga baru tersampaikan sekarang. Oke, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu, supaya pembelajaran kita diberikan kelancaran, serta kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Oke, berdoa dipersilahkan. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, jadi mungkin Anda sudah menyimak materi yang di VLM ya. Kebetulan untuk sesi ini terbagi dua pengajarnya. Jadi untuk kelas alih program ada Nurse Dewi, untuk yang reguler saya. Ya, secara kurang lebih kontennya sama ya, karena materinya juga sama. Akan tetapi di sini karena saya yang bertanggung jawab untuk mengampu ya di kelas reguler, sehingga kita ada sesi atau konten materi sendiri, gitu ya. Saya share screen dulu slide-nya. Ya, jadi osteoartritis dan rheumatoid arthritis ini merupakan dua kondisi sendi yang mirip-mirip ya. Jadi ada banyak kemiripan, tapi sebenarnya kalau dilihat lebih dekat, detail penyakit, kemudian karakteristik penyakit, serta perjalanan penyakit dari awal ini sangat berbeda. Nah, di rumah sakit seringkali hal itu tidak banyak disadari ya, terutama oleh para perawat, dianggapnya ya osteoartritis, rheumatoid arthritis itu kurang lebih sama. Oke, nah untuk sesi kali ini kita akan bersama-sama bahas ya bagaimana kedua kondisi ini sebenarnya ya mungkin sama, tapi sebenarnya ada perbedaan mendasar gitu ya. Tata laksananya pun banyak kesamaan, cuman juga tidak bisa dianggap 100% sama, sehingga memang penting bagi mahasiswa ya untuk bisa mengidentifikasi karakteristik dari masing-masing kondisi ini. Jadi nanti selesai mengikuti sesi ini diharapkan Anda bisa ya menguasai dan memahami konsep penyakit ini ya, latar belakang serta seluk-beluknya. Nah, itu ya, the nature itu mungkin kalau di Indonesia kan itu seluk-beluknya dari RA dan OA serta tata laksananya. Oke, untuk mencapai itu nanti kita satu persatu ya bahas apa perbedaan masing-masing, terus tata laksana dari masing-masing serta bagaimana nanti sudut pandang keperawatan bisa digunakan dalam memberikan asuhan pada pasien dengan kondisi OA dan RA. Oke, sehingga nanti dari awal ya kita akan perkenalan dulu dengan kondisi ini, membahas patogenesis atau perjalanan penyakit, patofisiologi hingga manifestasi. Nah, ini nanti akan ada beberapa pembeda ya dalam hal modalitas tata laksana serta perspektif keperawatan. Oke, pertama kita ke OA dulu. Nah, jadi yang dimaksud dengan OA ini adalah suatu kondisi degeneratif. Degeneratif ini artinya kerusakan yang bertahap seiring bertambahnya usia, gitu ya. Yang terjadi pada sendi, di mana kondisi utama ya, kondisi utama yang terjadi pada OA ini adalah penurunan kemampuan dari tulang rawan sendi. Oke, untuk apa? Untuk menahan beban yang disangga oleh sendi sehingga menghasilkan microfracture. Jadi menghasilkan kerusakan-kerusakan kecil mikroskopis tapi banyak dan berkelanjutan, ya. Akibat apa? Akibat ini beban yang sebenarnya ringan dan terus-menerus. Sehingga kalau pada orang normal berat beban pada sendi itu kan normal ya, apalagi kalau ringan ini harusnya tidak menimbulkan masalah.
Tapi pada pasien dengan OA ini menimbulkan trauma-trauma mikroskopik yang berulang dan terjadi terus-menerus gitu ya, progresif. Nah, memang kondisi ini identik dengan usia lanjut ya. Banyak pasien itu mayoritas ya, tidak semua tapi mayoritas itu usia 65 atau lebih baru muncul keluhan sebagai akumulasi dari proses yang sudah berlangsung selama belasan tahun. Oke. Wanita memang lebih sering mengalami kondisi ini dan prosesnya itu sebenarnya sudah dimulai pada sekitar usia 40-an. Oke, tergantung faktor risiko yang dimiliki. Nah, apa saja faktor risikonya? Yang utama memang adalah usia ya, ini nggak dapat dirubah ya. Terus wanita, nah obesitas ini menjadi salah satu faktor risiko yang modifiable. Faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan perannya cukup besar. Kenapa? Karena seiring berat badan yang bertambah itu kan ukuran tulang tetap ya, nggak bertambah ya, sehingga beban yang harus disangga oleh tulang serta sendi itu akan meningkat. Oke. Faktor risiko berikutnya adalah joint injury, jadi riwayat cedera pada sendi, entah itu karena olahraga atau pekerjaan gitu ya. Dan setelah cedera itu terus dipakai, artinya tidak menjalani terapi yang disarankan, tapi terus dipakai beraktivitas. Ini yang berisiko nanti memicu ya terjadinya kerapuhan pada tulang rawan sendi. Oke, next adalah imunitas yang melemah, di mana pada kondisi ini pasien rawan yang mengalami infeksi sendi. Oke. Kemudian penyakit kronis, ya ini terbukti dari banyak penelitian ada keterkaitan antara penyakit kronis seperti diabetes, kanker, dan penyakit liver dengan peningkatan insiden OA. Oke. Infeksi juga beresiko ya menimbulkan OA, meskipun infeksinya ini tidak pada sendi. Jadi contoh yang sering itu infeksi TB. TB yang terjadi di paru ini bisa menyebar ya sampai ke sendi. Nah, itu bisa ya. Oke, terus efek samping dari pengobatan. Beberapa jenis obat ini punya efek yang kurang baik ya terhadap integritas sendi dan tulang rawan sendi. Oke. Obat-obat yang juga punya efek mengurangi konsentrasi kalsium dalam darah. Nah, itu juga bisa berpengaruh terhadap insiden OA. Oke. Kemudian faktor resiko berikutnya adalah adanya deformitas skeletal. Nah, ini mungkin pada beberapa orang ya, bentuk sendinya memang dari awal tidak normal, sehingga ada satu atau dua titik dari sendi itu yang mendapat tekanan lebih besar dari bagian yang lain. Gitu ya. Oke, next adalah joint instability, ini ketidakstabilan sendi. Biasanya pasien-pasien pasca trauma atau pasca cedera di mana terjadi trauma pada otot, tendon, ligamen gitu yang menimbulkan sendinya ini nggak kokoh. Nah, itu ya. Akhirnya mudah terjadi pergeseran, yang mana kalau pergeseran ini juga akan memperburuk ya tekanan pada tulang rawan sendi. Oke, faktor risiko berikutnya adalah kondisi-kondisi inflamasi, terutama yang kronis. Oke, ini juga bisa menimbulkan inflamasi pada sendi ya, jika dibiarkan berkepanjangan. Dan yang terakhir adalah gout atau akumulasi dari kristal-kristal asam urat. Nah, ini juga cepat ini ya menimbulkan kerusakan pada tulang rawan sendi. Oke ya. Oke, nah akan tetapi memang investigasi lah ya terhadap banyak pasien ini juga mendapati bahwa pada banyak kondisi itu terjadi spontan. Jadi pasiennya ini ya sehat, menua dengan normal gitu ya, tidak ada faktor risiko yang begitu dominan, tapi juga terjadi. Oke, jadi idiopatik tanpa sebab yang bisa diketahui pasti. Nah, bagaimana perjalanan penyakit dari OA ini? Kita bisa lihat di slide ini ya. Ya, dimulai dari adanya faktor risiko ya dan kemungkinan kondisi idiopatik menimbulkan apa? Trauma mikroskopik yang berulang pada tulang rawan sendi. Jadi timbul
garis-garis, lecet-lecet yang kecil tapi terjadi terus-menerus. Sehingga semakin lama tulang rawan ini menjadi semakin rapuh ya, terus tidak lagi lentur atau empuk ya seperti namanya. Jadi menjadi lebih kaku dan keras. Oke, serta kemampuannya dalam menghadapi atau menahan beban ini menurun. Gitu ya, akibat dari mikrotrauma yang berulang. Oke, nah sebenarnya tulang rawan ini juga ada kemampuan regenerasi karena dia kan sel yang hidup ya. Jadi setiap ada kerusakan tubuh akan mengganti dengan sel yang baru, proliferasi. Cuman karena laju dari mikrotrauma ini yang lebih cepat dibanding laju regenerasi, akhirnya mulai terjadi erosi pada tulang rawan sendi. Oke. Nah, tulang rawan sendi erosi ini akan merangsang pertumbuhan tulang keras dari bawah lapisan tulang rawan itu. Nah, jadi kalau Anda lihat gambar yang ini ya, nah ini ini contoh kondisi di mana tulang rawannya sebagian sudah habis. Nah, ini akan merangsang tulang keras di bawahnya ini akan tumbuh ke atas, gitu ya. Sehingga akhirnya permukaan sendi ini menjadi tidak anatomis lagi. Nah, gitu. Oke. Nah, akhirnya karena permukaan yang tidak lagi anatomis, maka setiap kali ada beban yang disangga oleh sendi, ini akan ada bagian tertentu yang lebih tertekan dibanding yang lain. Oke. Misalkan pada bagian ini ya, yang bawah ini tulang rawannya sudah habis, sementara yang atas ini tulang rawan masih ada. Nah, maka akan terjadi tumpuan ya, tulang rawan ketemu tulang keras. Nah, akhirnya ini juga akan semakin memperberat kerusakan dari tulang rawan yang ada. Konsekuensinya apa? Muncul nyeri ya, muncul nyeri terus karena bentuk permukaan sendi yang tidak lagi anatomis, maka untuk dipakai bergerak pun kadang sulit. Oke, terjadi tahanan, ada kekakuan dan disertai nyeri ini tadi. Itu ya. Yang mana kalau ini terjadi terus-menerus ya akhirnya pasien mobilitas sangat terganggu, aktivitas sangat menurun ya yang bisa dilakukan secara mandiri termasuk kebutuhan self care dan basic need, kebutuhan dasar ya, mandi, toileting, makan, bergerak. Nah, itu jadi nggak mampu. Akhirnya menurunkan kualitas hidup dari pasien. Itu ya. Nah, ini dua gambar ya yang menunjukkan ya bagaimana proses awal terjadinya kondisi ini adalah mikrotrauma ya. Beset. Nah, beset itu apa? Lecet kecil-kecil gitu ya dan halus tapi terjadi terus-menerus di permukaan tulang rawan. Yang lama-lama akan terjadi erosi dan habis ya. Nah, ini penekanan yang terjadi ini akhirnya merangsang pertumbuhan tulang keras ya di permukaan sendi yang harusnya nggak ada gitu ya. Nah, kenapa bisa sampai terjadi satu kerusakan yang progresif? Perlu diketahui ya bahwa begitu ada kerusakan jaringan, itu pasti ada sebagian jaringan atau sel yang lepas. Oke. Nah, sebagian sel yang lepas ini akan mati, gitu kan? Nah, ketika dia mati, maka oleh tubuh akan dianggap sebagai benda asing. Gitu ya. Oke, sehingga akan terjadi respon kondrosit ini, respon sel-sel dari tulang rawan itu, dia akan merilis yang namanya sitokain. Sitokain ini adalah senyawa kimia yang berfungsi sebagai sel aktivator atau sel stimulan. Begitu ada sitokain di dalam salah satu bagian tubuh ya, maka akan menarik sel-sel yang lain. Oke, untuk menjalankan fungsi dan perannya. Kebetulan karena di sini ada tadi benda asing ya, benda asing, maka akan muncul sel-sel inflamatorik di sini. Oke, makrofag, monosit, neutrofil. Yang mana mereka ini akan menghasilkan enzim proteolitik, terus enzim-enzim golongan metaloprotease dan kolagenase. Tujuan awalnya adalah untuk menghancurkan sel atau jaringan yang sudah lepas dan mati tadi, itu dibersihkan. Nah, cuman karena dia ini terakumulasinya di satu lokasi di sendi, akhirnya dia juga nempel ya ke bagian sendi yang normal. Nah, gitu loh ya.
Sehingga akhirnya juga ada efek samping ya, kerusakan pada bagian-bagian yang sebenarnya tidak mati gitu ya. Jadi permukaan tulang rawan sendi yang masih sehat akhirnya ketempelan juga dengan enzim-enzim hasil produksi dari sel-sel inflamatori ini. Nah, enzim-enzim ini ketambahan dengan beban dan faktor risiko lain yang terus terjadi akhirnya semakin memperburuk erosi pada tulang rawan itu. Oke, akhirnya bisa dijumpai kondisi yang seperti ini ya, mengalami deformitas. Nah, ketika sudah sampai pada tahap tertentu ya, sudah mulai ada kelainan, maka akan mulai muncul manifestasi klinis. Nah, karena kondisi OA ini sifatnya lokal ya, maka dia fokus manifestasinya itu pada area yang terdampak atau area lesi saja. Oke, ketidaknyamanan sendi. Oke, mulai dari yang skala ringan sampai yang signifikan. Oke, jadi misalkan contoh pada tangan ini ada yang di awal itu kaku. Oke, kaku tapi nggak nyeri ada. Tapi ada juga yang kaku ketika digerakkan terasa sangat nyeri sehingga nggak bisa dipakai megang, nggak bisa dipakai berpegangan. Nah, gitu ya, bisa. Oke, kemudian nyerinya ini meningkat seiring dengan aktivitas serta ringan ya, membaik kalau dipakai istirahat. Nah, kecuali pada tahap yang lanjut, ini nyerinya ini baik itu saat aktivitas maupun saat istirahat ini rawan terjadi, gitu ya. Nah, yang paling sering memang muncul adalah pada saat pagi. Ketika pasien baru bangun tidur itu kan spontan ya, langsung ingin menggerakkan badan, nah langsung terasa nyeri. Itu pada tahap yang lanjut. Nah, jika pada tahap mulai ada kerusakan sama pasien masih tetap dipakai terus ya, terjadi overuse di sini, akan terjadi edema akhirnya karena inflamasinya menjadi meningkat kan, akumulasi cairan dan terjadi efusi sendi serta edema. Oke, nah krepitasi muncul jika sudah terjadi osifikasi, artinya tulang keras ini sudah masuk ke dalam ruang sendi seperti ini. Nah, ini mulai terasa krepitasi jika dipakai bergerak, gitu ya. Oke, nah akhirnya dalam kondisi terminal ya, terjadilah deformitas, perubahan bentuk sendi, abnormal alignment, jadi kesimetrisan dan kelurusan dari bagian tubuh ini sudah tidak ada lagi, hilang ya. Oke, dan terbentuknya apa? Osteofit. Nah, osteofit ini tulang keras yang baru tumbuh. Oke, nah di mana saja area yang sering nih mengalami ini adalah yang memang paling banyak itu ternyata adalah sendi tangan ya, jari-jari tangan. Distal interfalangial, jadi ujung, proximal interfalangial yang ruas tengah ini. Ini yang sering ya. Oke, terus persambungan antara jempol dengan telapak tangan, karpo metakarpal. Oke. Nah, selain di tangan ada lagi adalah di sendi-sendi yang menyangga beban berat, lutut, terus pangkal paha ya atau pinggang. Nah, itu bebannya berat. Kemudian metatarsofalangeal ya, persambungan antara telapak kaki dan pangkal jari. Oke. Serta yang terakhir adalah area di leher dan lumbal. Ini bagian-bagian yang sering mengalami OA. Kalau kita lihat ya, tangan ini berarti bagian yang aktivitas tinggi. Oke, terus paha dan lutut ini beban yang ditanggung tinggi. Serta di kaki ini juga mobilitas tinggi ya. Dan yang terakhir, vertebrae ini yang menyangga tubuh. Jadi memang area-area yang aktif atau menyangga beban yang relatif berat. Nah, ketika pasien mulai ada keluhan ya, maka perlu segera dilakukan pemeriksaan ya, anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Oke, untuk penunjang mayoritas ya dari pemeriksaan X-ray lutut ya misalkan ya yang bagus itu sudah bisa memperlihatkan manifestasi yang hampir pasti dari OA ini. Oke, tandanya apa? Ini ya, ruang sendi yang awalnya ini lebar karena
tulang rawanya lengkap, sekarang jadi menyempit atau bahkan hilang karena tulang rawanya sudah nggak ada. Jadi yang nampak ini hanya tulang padat saja di kedua sisi sendi dan menutup ruang sendi, gitu ya. Oke, jadi kartilagonya ini menurun atau hilang, ruang sendinya juga berkurang ya, dan peningkatan osifikasi atau pemadatan tulang pendulangan. Nah, ini sudah bisa dilihat dengan jelas pada X-ray polos ya. Nah, pada pemeriksaan yang lebih lanjut, CT scan misalkan, itu bisa terlihat batas ya dari jaringan lunak ya, tulang rawan dengan tulang keras, kemudian tendon, ototnya juga kelihatan, sehingga bisa diketahui dengan pasti bagian mana sih yang erosinya paling berat, bagian mana yang erosinya ringan. Nah, itu ya, itu bisa dilihat CT scan. Biasanya ini untuk melihat perlu tidaknya dilakukan operasi ya. Oke, terus nah selain itu ya, kalau pasiennya ini tidak perlu operasi, pasien juga bisa diarahkan untuk MRI. MRI ini melihat lebih detail lagi dibanding CT scan. Tujuannya untuk apa? Untuk melatih otot-otot di sekitar sendi, gitu ya. Jadi nanti dari rehab medik ya, itu akan melatih ya bagian otot tertentu menyesuaikan dengan area yang kena lesi. Jadi pada area yang kerusakannya berat itu ototnya dilatih supaya lebih kuat menyangga sendinya. Sehingga tumpuannya akhirnya nggak terlalu berat pada sendi tapi disangga sebagian ya oleh otot itu untuk menyangga. Itu ya. Itu bisa dilihat kalau pasiennya sudah melakukan MRI. Oke. Nah, kalau dicurigai ada lesi multiple, pasien bisa langsung dilakukan bone scan seluruh tubuh ya. Dari sini juga akan kelihatan nanti di mana saja terjadi osifikasi. Oke ya, nah jadi dari hasil scan tulang atau bone scan ini bisa dilihat area mana aja yang dicurigai adanya peningkatan osifikasi. Nah, ketika pasien sudah terdiagnosa, sudah dilakukan pengkajian dan anamnesa, terus pemeriksaan diagnostik juga sudah dilengkapi ya, maka dalam perawatan selanjutnya, ini adalah prinsipnya promotif. Promotif itu artinya mempertahankan fungsi yang ada dan meningkatkan. Itu promotif ya. Kenapa? Karena kalau non bedah ini sampai saat ini belum ada penyembuhan yang sifatnya konservatif atau non bedah, gitu ya. Sehingga keluarga dan pasien perlu nih diedukasi terkait dengan tujuan dari perawatan promotif ini kalau memang tidak direkomendasikan pembedahan. Apa saja fokus dari penanganan promotif ini adalah manajemen nyeri dan peningkatan kenyamanan pasien. Itu ya. Jadi kita pakai beberapa intervensi yang fokusnya itu mengurangi nyeri, pasien untuk bergerak biar bisa lebih mudah gitu ya. Pakai apa caranya? Nah, bisa menggunakan warming and cooling pads. Jadi kita mengaplikasikan kompres ya. Ya kalau dulu kompres, kalau sekarang sudah banyak variasinya. Bisa pakai gel yang ditaruh di dalam pocket itu. Jadi kantong berisi gel, bisa didinginkan, bisa dipanaskan gelnya, terus ditempelkan. Itu bisa ya. Terus pengaturan posisi yang baik gitu ya. Jadi kalau memang dipakai fleksi nyeri, nah maka tidak diposisikan fleksi pasiennya, sedikit ekstensi atau posisi anatomi saja. Contoh seperti itu. Kemudian selain manajemen nyeri juga bagaimana kita menghambat ya atau memperlambat progresivitas dari kondisi tersebut. Caranya bagaimana? Nah, ini kita yang pertama latihan tetap diperlukan. Oke, tapi kalau bisa latihannya itu yang tidak membebani sendi. Jadi sendinya nggak dipakai numpu, tapi tetap digerakkan. Nah, itu contohnya ya. Disebut apa? Low impact exercise. Jadi sendinya nggak dipakai numpu, tapi lebih kepada latihan rentang gerak yang aktif kalau pasiennya mampu. Oke, kalau tidak mampu ya berarti isometrik. Isometrik ini artinya latihan menggerakkan otot saja, tapi tidak sampai menghasilkan pergerakan sendi. Oke, itu namanya latihan isometrik ya. Latihan postural ini pasif ya dengan dibantu.
Oke, terus apalagi yaitu kontrol berat badan, terutama pada pasien-pasien yang obes ya. Sudah banyak penelitian ya yang membuktikan bahwa BMI yang menurun ini memperbaiki keluhan pada pasien OA. Oke, apa saja parameternya? Jadi selain BMI ada lingkar perut juga bisa, terus parameter lab ya, kadar lemak darah. Oke. Next adalah alat bantu mobilisasi dan terapi komplementer. Ini juga bisa dilakukan. Jadi pakai krek ya, walker bisa, terus beberapa terapi sudah terbukti juga mengurangi nyeri dan meningkatkan kenyamanan ya, akupunktur, akupressure. Oke. Serta beberapa modalitas pendekatan herbal serta diet ya, pendekatan diet ini juga terbukti ya ada beberapa bahan aktif dari makanan itu yang bisa menghambat progresivitas penyakit atau bahkan memberikan perbaikan kondisi pada pasien. Nah, ini saya ambilkan beberapa contoh ya bagaimana intervensi diet itu bisa berkontribusi terhadap pasien dengan masalah OA. Ya, jadi dia bisa memperbaiki keluhan ya atau memperbaiki gejala, terus memperkuat jaringan sendi dan bahkan ada efek repair ya, perbaikan, serta ada efek antiinflamasi. Oke, jadi mengurangi intensitas inflamasi pada sendi. Oke ya. Pertama apa? Vitamin D. Nah, vitamin D ini terbukti ya memperbaiki struktur tulang. Jadi memperkuat regenerasi tulang rawan. Oke, sehingga kalau vitamin D ini tersampaikan dengan baik, adekuat, akan mengurangi nyeri akhirnya karena kondisi tulang rawannya membaik ya dan mikrofraktur tadi itu secara bertahap terregenerasi sehingga kembali pulih permukaan tulang rawan itu. Nah, contoh apa? Sumber vitamin D ya, kacang-kacangan dan biji-bijian. Oke, jadi kalau Anda suka makan kuaci ya. Terus kalau nggak ada kontraindikasi ya, kacang tanah, kacang mente, terus sereal gitu ya. Sering lihat ini ya, kalau di supermarket itu granola. Nah, produk-produk granola whole grain. Nah, itu juga sumber vitamin D yang bagus. Kemudian sayuran warna hijau gelap. Nah, warna hijau yang pekat. Serta produk-produk dairy ini apa ya? Produk peternakan, nah, gampangnya gitu ya. Jadi daging, susu, telur, nah itu ya, ayam, itu semua adalah sumber-sumber vitamin D. Oke, tinggal diperhatikan mana yang sesuai dengan pasien, yang menjadi kontraindikasi ada enggak. Nah, kalau ada berarti kita pakai sumber yang lain, vitamin D-nya, seperti itu. Atau pakai suplemen sekalian. Oke, next adalah bahan-bahan yang punya sifat antioksidan. Nah, antioksidan ini akan mengurangi radikal bebas yang ada dalam tubuh. Sehingga kalau radikal bebas berkurang, inflamasi pun akan tidak terlalu kuat ya, jadi normal, tidak sampai berlebihan inflamasinya. Nah, ini sangat berguna pada pasien-pasien dengan kondisi kronis, yang mana pada pasien dengan kondisi kronis ini seringkali ditemukan peningkatan radikal bebas ROS ya, reaktif oksigen spesies dalam tubuh. Yang paling terkenal tentu diabetes ya. Diabetes, apalagi diabetes dan obesitas lagi. Nah, itu semua radikal bebasnya meningkat secara signifikan sehingga antioksidan ini sangat membantu ya. Contohnya apa? Ada green tea ya, sayur dan buah, terutama buah-buahan yang berair banyak gitu ya. Jadi kalau buah-buahan yang keset ya nggak berair kayak alpukat, durian, apalagi pisang, nah itu antioksidannya tidak terlalu banyak. Tapi kalau yang berair banyak itu kaya antioksidan ya. Oke, terus ada juga ini beberapa bahan makanan yang memang dia punya keunikan sebagai antiinflamasi ya. Selain antioksidan tadi ya, vitamin A, C, dan E ya, juga ada makanan yang kaya omega 3, asam lemak omega 3 ya. Jadi ikan laut ya, bukan ikan air tawar. Ikan laut, minyak ikan ya, terus minyak zaitun. Nah, itu banyak mengandung omega 3. Jadi
olive oil ya, extra virgin olive oil itu hampir tidak ada rasanya, sehingga pasien bisa langsung dari kemasan botolan itu ambil 1 sendok makan, diminum. Itu bisa ya, dirutinkan sangat baik sekali. Oke, nah dari sini akhirnya dengan memahami konsep penyakit tadi, kita bisa lihat bahwa penanganan pasien dengan OA ini akhirnya butuh pendekatan kolaboratif ya, multidisiplin. Mulai dari dokter, perawat, hingga physical terapis. Ini bisa fisioterapis atau dokter rehab medik. Ini bisa. Atau bahkan perawat ya juga bisa melakukan sebagian intervensi terapi fisik. Oke. Yang penting di antara semua profesi yang berkolaborasi ini di tengah ya, ada yang namanya case manager. Case manager ini yang pemegang skenario pasien. Jadi pasien ini kapan harus ketemu dokter, kapan harus ketemu rehab medik, kapan dengan perawat. Nah, ini dia yang pegang ya, artinya dia menguasai kondisi pasien, tahu apa yang dibutuhkan pasien saat ini sehingga bisa mengarahkan. Pasien harus ketemu siapa, harus periksa kemana, nah itu ya. Itu case manager. Sayangnya di tempat kita belum berjalan ya model case manager ini, sehingga pasien akhirnya terpusat pada satu profesi saja atau inisiatif sendiri mau ketemu siapa. Nah, gitu ya. Oke ya. Nah, ini ya case manager sudah saya singgung di penjelasan yang di sebelah kiri. Nah, dalam beberapa kondisi memang kalau kerusakannya sudah sangat berat, usia pasien masih relatif muda gitu ya, bisa dilakukan tindakan operasi. Karena memang kalau regenerasi ini terlalu sulit, lama, dan belum tentu hasilnya itu sempurna gitu ya, maka bisa dilakukan penggantian sendi. Jadi pakai artificial atau prosthetic joint ya, knee replacement kalau di lutut misalkan ya, knee replacement, jadi diganti semua, tulang rawan atas, bawah, dan bantalan sendi atau meniskusnya. Semua diganti. Nah, ini bisa silakan ya Anda perdalam sendiri, literaturnya searching sendiri tentang knee replacement pada pasien OA. Oke, saya rasa itu ya pengenalan untuk OA. Nah, kita lanjutkan ke RA. Sama-sama masalah sendi, betul ya. Nah, cuman yang menarik adalah kalau RA ini adalah satu bentuk autoimun, oke? Autoimun disorder yang terakumulasi di sendi, yang mana karakteristik utamanya adalah munculnya respon inflamatorik yang kuat ya, dan menghasilkan destruction, penghancuran dari tulang serta komponen sendi. Oke, beda dengan yang tadi. Di awal itu kan hanya degenerasi. Artinya kerusakan sedikit-sedikit bertahap. Mungkin ada inflamasi, tapi sebab utama bukan inflamasinya. Tapi tadi ya, mikrofraktur. Nah, tapi kalau RA, ini sebab utama adalah inflamasi memang. Jadi inflamasi yang disebabkan karena kelainan autoimun, yang mana dia autoimunnya ini menyerang semua komponen sendi, mulai tulang rawan, ligamen, tendon, mangkuk sendi atau kapsul sendi ya, itu semua bisa kena. Oke ya. Dan ditandai dengan apa autoimun ini adalah adanya autoantibody dan faktor rematoid ya, RF rheumatoid factor di pemeriksaan imunoserologi. Jadi pemeriksaan darahnya itu diketahui ada autoantibody atau RF. Kalau OA enggak ada gitu ya. Oke, paling banyak memang insidennya pada wanita sama ya, 3:1 malah ini. Oke, untuk onset memang bisa muncul lebih muda ya, 40 tahun sudah bisa terjadi keluhan. Kalau yang satunya tadi 40 tahun mulai ada gangguan, belum tentu ada keluhan, tapi kalau yang ini 40 tahun sudah bisa muncul keluhan. Oke, terus insidennya sekitar 1% ya dari keseluruhan populasi. 1/100 berarti ya. Nah, faktor resikonya usia, terus smoking ya, aktif smoking, obesitas, terus kelainan genetik yang memang teridentifikasi ada gen human leukocyte antigen dalam tubuhnya ya. Terus riwayat live birth.
Bentar, ini saya perlu cross check ya. Apakah lahir mati ya? Ini sepertinya ya. Riwayat itu loh. Adanya ketidakcocokan antigen antibodi ibu hamil dengan bayi yang menghasilkan akhirnya bayinya ini dianggap benda asing gitu ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu predisposisi ya munculnya RA. Oke, sama usia dini terpapar faktor risiko ini. Jadi semakin muda terpapar ini semua ya akan berisiko meningkatkan RA. Oke, terus selain faktor risiko ada satu faktor yang terbukti protektif ya terhadap kondisi ini adalah breastfeeding woman. Jadi rasionya ini akan menurun ya pada wanita-wanita yang aktif menyusui. Oke, perjalanan penyakitnya seperti ini ya. Jadi diawali dari faktor risiko atau bisa juga idiopatik sama terjadi perubahan gen. Nah, munculnya respon imun abnormal. Ini yang nggak ada di OA tadi. Jadi di sini ada respon imun abnormal sehingga muncul suatu kondisi kerusakan akibat autoantibodi. Jadi antibodi ini merusak jaringan tubuh sendiri yang normal ya. Akhirnya apa? Merangsang ya sel-sel di sini ini karena dia dirusak oleh sistem imun sendiri, aktif dia untuk mencoba regenerasi sehingga terjadi hiperplasia sel. Oke. Inflamasi kronis sendi. Nah, ini ya. Dan karena dia autoimun ya, ikut dalam darah kan ya, berarti autoantibodinya bisa terjadi manifestasi ekstraartikuler, artinya di luar sendi. Oke, kalau OA tadi fokus pada sendi, tapi kalau RA ini bisa terjadi manifestasi di luar sendi juga. Oke. Sehingga dalam kondisi yang sudah lanjut ya, inflamasinya ini tidak terkontrol, terus terjadi ya terjadi penghancuran tulang dan sendi. Coba dilihat gambar ini ya, ini sangat khas membedakan OA dengan RA. Oke, jadi kalau OA itu tulang fokus pada area sendinya, tulang rawannya. Kalau RA itu semua bagian ya, mulai dari kapsul sendi, tulang keras, tulang rawan, semua bisa terserang. Jadi bentuknya bisa sangat ekstrim sekali kerusakan akibat RA ini kalau tidak ditanggulangi. Oke, nah deformitasnya itu berat ya, dan keluhan yang ditimbulkan pun juga lebih berat. Oke. Nah, ini kita lihat ya bagaimana patofisiologi dari RA. Jadi reaksi autoimun ya. Autoimun ada antibodi, ada makrofag juga, monosit, neutrofil, dan sel-sel fagosit yang lain ngumpul ya. Sehingga terjadi apa? Penghancuran ya protein-protein yang ada di jaringan normal. Oke. Nah, oke terjadi ya satu kompleks inflamasi yang disebut dengan panus ya. Panus ini akan menghancurkan tulang rawan dan mengerosi tulang keras juga. Oke, sehingga bentuk sendi, permukaan, pergerakan ini semua akan secara bertahap ini malfungsi. Oke. Dan terjadi kehilangan kemampuan ya dari jaringan lunak penunjang sendi, tendon, ligamen ini semua juga ikut rusak. Oke ya, nah Anda bisa lihat di gambarnya. Jadi kerusakannya tidak hanya sebatas permukaan sendi, tapi juga sampai ke area tulang keras ya, terus kapsul sendi, oke, edema lebih kuat. Nah, manifestasinya pun akhirnya bisa lebih banyak ya, ada manifestasi lokal atau artikuler pada sendi ya. Kekakuan ya, stiffness, nyeri, edema, pergerakan yang sangat terbatas, inflamasi, kemerahan. Nah, kemerahan dan bengkak. Ya, kalau OA tadi tidak sampai menimbulkan kemerahan yang nyata, yang kuat gitu, tidak sampai ya. Sendi terasa hangat atau panas ya saat disentuh. Oke. Berbentuk spindle, jadi ada benjolan, benjolan, benjolan. Itu ya. Oke, nyeri pada saat pagi ini lebih terasa pada pasien dengan RA. Durasinya juga lebih lama, intensitas nyeri lebih berat. Oke, terus edema pada multi ya, banyak sendi, 3 atau lebih edem. Kalau yang tadi OA tidak ada edem, apalagi sampai banyak sendi. Tapi kalau RA ini bisa banyak sendi sekaligus edem. Oke, ada nodul-nodul tadi ya. Nah ini
tergantung penyebarannya ya, karena dia akhirnya inflamatorik dan autoimun, bisa timbul manifestasi pada banyak area juga ya. Yang utama memang adalah pada pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ini pada rusak semua. Oke, tergantung nanti ini random ya, pembuluh darah mana yang akan timbul manifestasi dulu. Kalau pas di kaki ya bisa terjadi ulkus ya, edema di kaki bisa. Terus nyeri saraf di kaki juga bisa karena ini autoantibodinya terakumulasi di saraf gitu ya, dan macam-macam. Banyak sekali ya, sampai pada timbul keluhan di pernafasan ya, efusi pleura, terus fibrosis paru, ini semua akibat dari inflamasi kronis semua. Oke. Nah, ini harus diidentifikasi dengan cermat. Jadi pada pasien-pasien yang sudah terdiagnosa ya, sudah mengandung autoantibodi, sudah ada rheumatoid factor, sudah ada kelainan sendi, wajib di-screening untuk sistem tubuh yang lain terhadap adanya kemungkinan komplikasi. Oke ya, nah dalam perjalanannya ini ada tahapan ya dalam progresivitas dari rheumatoid arthritis. Pertama, tahap awal ya, belum ada tanda kerusakan pada X-ray. Oke. Mungkin sudah mulai ada pengeroposan tulang. Jadi penurunan kepadatan tulang, tapi secara bentuk itu masih belum ada kelainan. Oke, nyeri skala ringan, terus range of motion masih belum banyak terpengaruh. Tahap kedua, ini kondisi sedang ya, osteoporosis nyata pada tulang. Oke, terus mulai ada erosi pada permukaan sendi mirip dengan OA tadi ya. AA mirip dengan OA, terus mulai ada lesi ekstraartikuler di luar sendi ya. Dan roomnya ini sudah sangat terbatas. Oke, tahap ketiga yang berat ini adalah sudah ada kerusakan yang nyata pada tulang rawan dan tulang padat. Oke, osteoporosis semakin berat, bentuk sendi ini sudah mulai kelainan, mulai menyimpang bentuknya, bahkan bisa terjadi subluksasi pergeseran sendi. Ya, oke. Nah, bentuknya macam-macam ya, ada deviasi, hiperekstensi ya. Oke, ankilosis ini juga kelainan bentuk sendi ya, atrofi tulang juga mungkin terjadi. Ini kalau sudah kronis ya. Oke, kerusakan pada jaringan lunak serta sendi benar-benar hilang kemampuan geraknya. Itu pada stage yang ketiga. Oke, stage yang keempat ini sudah terjadi perubahan bentuk yang permanen. Artinya sendinya ini sudah nggak kelihatan lagi. Sudah terjadi fibrosis sendi. Jadi sendinya sudah benar-benar kaku. Mana tulang rawan, mana persambungan sendi itu sudah nggak terlihat jelas ya. Plus semua kriteria di stage 3. Oke, total joint damage. Inflamasi bisa jadi terjadi, bisa tidak pada tahap akhir ini karena hampir semua protein di jaringan itu sudah habis. Gitu ya. Jadi kolagenase, protease tadi itu sudah nggak ada mangsanya lagi, sudah habis. Oke ya. Nah, yang menarik adalah dari semua tahapan ini ya ditemukan data bahwa 10% dari pasien dengan RA itu ternyata bisa remisi spontan. Artinya autoimunnya itu hilang dengan sendirinya pada 6 bulan pertama. Jadi setelah 6 bulan tahu-tahu mereda dan hilang gitu aja ya. Oke. Jadi aktivitasnya berhenti. Ini juga menarik ya untuk Anda pelajari lebih jauh. Dikupas lebih dalam ya, apa saja sih hal-hal yang berkaitan dengan remisi spontan ini, kenapa bisa terjadi, kenapa tidak pada sebagian orang. Nah, ini coba Anda explore lagi ya. Oke, pemeriksaannya X-ray bisa ya teridentifikasi pada tahap yang sangat lanjut, ini akan bisa membedakan, oh ini RA, ini OA. Tapi kalau masih tahap-tahap awal, kurang lebih sama ya X-ray-nya. Nah, yang menjadi pembeda adalah ini ya, analisisnya adanya rheumatoid factor. Oke. Terus tadi adanya autoantibody. ESR ini erythrocyte sedimentation rate atau laju endap darah. Oke, pada kondisi inflamasi akan ada kelainan di laju endap darah. CRP, C reaktif protein ini juga salah satu marker khas pada inflamasi sistemik ya. Jadi ini juga akan dilihat ya. Terus sel darah putih atau leukosit ini juga bisa naik ya, beda dengan OA tadi. Oke, sama ini pemeriksaan lain ya, antibodi yang
menandakan adanya proses autoimun juga, CCP. Oke, nah beberapa kondisi juga mungkin ya akan diresepkan biopsi pada kapsul sendi. Oke, tapi ini nggak rutin ya, karena yang lain sudah bisa mengarahkan ke situ. Ini mungkin dilakukan kalau pemeriksaan yang lain ini hasilnya kayak agak-agak nanggung ya. Normal, tapi normal yang hampir ketinggian. Nah, itu kan nanggung ya. Ini seringkali dikonfirmasi dengan biopsi sendi. Nah, kalau seperti ini, tata laksananya ada banyak sekali opsi ya, non pembedahan, terutama adalah untuk mengontrol inflamasi dan autoimunnya. Ya, sering disebut kategori obatnya ini, DMARD ya, Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs. Oke, ini yang bisa menurunkan intensitas inflamasi. Oke. Oke, terus bisa ditambahkan anti nyeri. Pembedahan juga bisa dilakukan, tapi dengan syarat inflamasi sudah terkontrol. Dan beberapa kondisi adalah kondisi atau terapi yang bersifat imunosupresan. Oke, ini untuk kondisi-kondisi yang sudah terminal atau stage 3 tadilah sudah berat gitu ya. Terpaksa pakai imunosupresi selain antiinflamasi. Oke, nah pada pendekatan keperawatan saya rasa juga kurang lebih sama ya intervensinya. Yang membedakan cuman kita harus bisa mengetahui ya hal-hal yang bisa memperburuk respon imun pasien. Jadi hal-hal alergen, nah semacam itu, polusi dari luar itu harus benar-benar diminimalisir supaya apa? Intensitas inflamasinya ini bisa lebih dikendalikan. Itu ya. Untuk yang lain-lain saya rasa kurang lebih sama. Nah, pada pasien dengan kondisi OA maupun RA juga perlu modifikasi ya supaya mobilisasi dan safety-nya ini terjaga ya. Handrail seperti ini bisa dipasang ya kalau pasiennya di rumah ya. Terus lapisan yang tidak licin. Oke, serta lantainya ini jangan yang bertangga-tangga, yang naik turun gitu ya, tapi usahakan flat. Karena itu nanti selain mencegah jatuh juga meminimalkan beban pada sendi. Oke, terus beberapa kreasi ya untuk perbaikan atau memfasilitasi self care pasien mandiri. Kalau di Indonesia kayaknya saya belum banyak lihat ya, tapi kalau di Australia itu begitu didesain dengan sangat detail sekali ya kamar mandi, bagaimana mereka tetap bisa beraktivitas ya. Terus garpu pada pasien yang kaku sendi itu ada tambahan pegangan seperti ini ya, piring. Terus tempat teko ini juga disiapkan seperti ini. Jadi pasiennya nggak harus ngangkat ya, cuma tinggal miringkan saja. Nah, itu beberapa contoh ya bagaimana customisasi. Peralatan itu di custom menyesuaikan dengan keterbatasan basic pasien, baik OA maupun RA. Nah, ini adalah kereta ini ya, elektrik. Ini juga banyak sekali di negara-negara barat ya, Eropa. Jadi mbah-mbah ini tetap ke belanja ya, ke pasar, ke mall itu tetap belanja dengan bantuan ini apa kereta elektrik seperti ini. Di tempat kita belum ada ya. Selain aneh juga medannya tidak menunjang. Kalau di tempat kita ini nggak didesain friendly untuk lansia atau orang-orang dengan keterbatasan mobilitas seperti ini. Bagaimana naik ke trotoar nggak bisa, ke eskalator, nah ini nggak bisa ya. Nah ini beberapa contoh diagnosa keperawatan. Oke, nanti Anda bisa berdalam sendiri, saya rasa di poin ini ya. Oke ya, saya rasa demikian ya. Sehingga kesimpulannya adalah asal-usul ya, penyakit yang berbeda. Peran keperawatan sangat penting karena ini kondisi kronis jangka panjang. Dan pasien nggak akan banyak dirawat di rumah sakit. Oke. Quality of life ya, kualitas hidup ini menjadi isu ya. Dan kita harus bisa nih berkreasi
menyesuaikan berbagai macam fasilitas dan teknologi dengan keterbatasan pasien. Oke ya, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita bahas pada sesi diskusi.